Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harza Latif. Saya guru PAI di SDN 03 Kota Kaciak, Kecamatan Tanjung. Saya salah satu mahasiswa PPG UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Tugas kami hari ini yaitu membuat video ukin tentang Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, anak-anak Pak semuanya. Sehat semuanya? Baik, anak-anak Pak semuanya. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, terlebih dahulu Bapak akan absen. Anak-anak Pak semuanya. Hadir semuanya? Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran, terlebih dahulu anak-anak Pak silakan periksa kerapiannya dulu. Bajunya yang masih keluar. Topinya silakan dibuka. Sudah? Lihat di sekitar kita apakah ada sampah-sampah. Baiklah anak-anak Pak semuanya. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua untuk memimpin doa. Maju ke depan. Sudah siap, gerak. Yes. Doa mulai. Rabbi zid. Terima kasih ketua yang telah memimpin doa. Baik, karena cinta kita terhadap negeri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Silky untuk memimpin, memandu untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semua anak Pak berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah tumpah darahku, di sanalah jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
bangsaku, rakyat. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia, tanahku. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak Pak semuanya, sebelum kita masuk kepada pelajaran, ini ada di depan, semuanya menghadap ke depan. Ini ada tujuan pembelajaran. Sekarang kita baca tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan. Nah, nanti anak Pak akan menjelaskan arti Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang kedua, apa lagi? Ya. Membuat karya berupa kaligrafi, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min beserta artinya. Kemudian yang ketiga, membiasakan mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup. Nah, jadi anak Pak harus membiasakan diri, hidup mandiri, kemudian menjaga kebersihan. Baik kebersihan lokal kita, kebersihan pakaian kita, dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Kemudian menjaga lisan dan hidup tertib. Kemudian yang keempat, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, kemudian Maha Pemelihara keamanan. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, anak Pak semuanya. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Sekarang Pak beri pertanyaan. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa arti dari Asmaul Husna? Siapa yang bisa? Apa? Yang lain? Apakah betul? Betul? Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Yang kedua, berapa jumlah Asmaul Husna? Berapa? 99. Yang ketiga, Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini, sudah ada yang tahu berapa buah? Ada 5. Apa saja Asmaul Husnanya? 1. Al-Malik. 2. Al-Aziz. Al-Quddus. As-Salam. Baik, anak Pak semuanya. Sekarang kita masuk kepada
pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna. Siapa anak Pak yang bisa menjelaskan apa arti Asmaul Husna? Siapa? Pengertian dari Asmaul Husna. Siapa? Coba Nila. Bagus. Hebat Nila. Yang lain bisa? Siapa yang bisa? Coba Akil. Bagus. Nah, jadi anak Pak semuanya, Asmaul Husna berasal dari dua kata. Yang pertama, al-asma, artinya nama-nama. Yang kedua, al-husna, artinya yang baik. Berarti Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Untuk Allah. Hanya Asmaul Husna ini hanya untuk Allah. Bapak semuanya, Asmaul Husna ini hanya untuk Allah. Dialah yang pemilik dari Asmaul Husna ini. Berapa jumlahnya? 99. Kenapa semuanya? Inilah Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa? Al-Malik. Siapa yang tahu apa arti Al-Malik? Apa? Maharaja. Penguasa dari seluruh alam. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, Allah yang memiliki kekuasaan semuanya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Kursi Allah atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Baik, yang kedua. Apa? Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Allah itu maha mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Lanjut, yang ketiga. Al-Quddus. Allah itu maha suci. Suci dari apa? Suci dari segala yang kotor-kotor. Allah itu suci, bersih. Tidak ada noda sedikit pun. Allah itu bersih, suci. Allah menyukai yang bersih. Itu sebabnya kalau anak Pak ingin salat, kita mengambil wudhu dulu, bersihkan dulu. Siap buang air besar, bersihkan dulu. Itu sebabnya kalau kita ingin berdoa, kalau tidak bersih, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Baik, yang keempat. Apa yang keempat? Assalam. Apa arti assalam? Maha pemberi keselamatan. Yang terakhir, yang kelima, Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min? Allah itu pemberi keamanan, aman dari segala sesuatu. Baik anak Pak semuanya, sekarang kita masuk satu persatu. Inilah arti dari Asmaul Husna yang kita pelajari. Satu, Al-Malik. Allah penguasa atas semua makhluk. Allah mengatur segala urusan, baik urusan makhluk, tanpa butuh bantuan siapapun. Kalau Allah ingin mengatur
memberi sesuatu, apa kata Allah? Berikan, langsung diberikan Allah oleh Allah. Kalau Allah ingin menciptakan, langsung Allah ciptakan. Lanjut, yang kedua, Al-Aziz, Maha Mulia. Allah pemilik tunggal segala kemuliaan. Dan Allah juga memberi kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian yang ketiga, Al-Quddus. Allah itu Maha Suci. Allah bersih dari segala kekurangan. Tidak ada noda sedikit pun. Dia berhak atas segala sesuatu. Kemudian As-Salam. Allah Maha Sejahtera, pemberi keselamatan, pemberi yang menyelamatkan hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan kasih sayang dan kedamaian. Yang kelima, Al-Mu'min. Allah pemberi keamanan, yaitu merasa aman dari segala makhluk yang mengganggu manusia. Baik yaitu jin, setan, binatang, ataupun yang lain. Baik anak Pak semuanya, kita lanjut. Kita masuk satu persatu. Nomor 1, Al-Malik. Bagaimana cara kita meneladani Al-Malik? Coba lihat ke depan, anak Pak. Bagaimana cara kita meneladani Al-Malik? Yang pertama, apa? Menjadi pemimpin yang bijaksana. Menjaga keamanan, tidak boleh berbuat curang, harus adil. Tugas dari seorang pemimpin. Yang kedua, berjuang membela bangsa dan negara dengan jabatan. Yang C, mengutamakan kepentingan umum. Misal, ketua diberi tugas atau kita diberi tugas. Anak-anak Pak semuanya, silahkan kerjakan tugasnya. Berarti tugas anak Pak mengerjakan tugas. Tidak boleh tugasnya terlewatkan. Jam sekian harus selesai. Berarti anak Pak jam sekian harus menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Aziz. Coba lihat ke depan. Asmaul Husna Al-Aziz. Yang pertama, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Aziz? Yang pertama, pantang menyerah. Nah, berarti anak Pak jangan menyerah. Misal kalau kita tidak dapat pelajaran, kurang mengerti, jangan pernah menyerah. Usahakan, berjuang terus. Itu yang disebut dengan nama pantang menyerah terhadap tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, dalam menghadapi segala permasalahan, tidak pernah merasa mengeluh. Yang ketiga, melatih diri agar dapat memiliki mental yang kuat. Berarti anak Pak melatih diri supaya kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tidak mudah putus asa ataupun menyerah di tengah jalan. Lanjut, yang keempat, ujian. Anak-anak Pak, harus kuat dan tabah menghadapi segala ujian. Apa ujiannya? Kalau anak Pak ingin, kalau di sekolah ini, kalau ingin naik ke kelas 4 harus diuji dulu. Coba anak Pak lihat. Mau naik dari kelas 1 naik ke kelas 2, apakah ada ujiannya? Ada?
dia bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga, Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Bagaimana cara kita meneladani Al-Quddus? 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ingat anak Pak semuanya? Setan, iblis suka dengan yang kotor. Didekatinya. Siapa yang paling kotor? Rumah siapa yang kotor? Atau pakaian siapa yang kotor? Itu sebabnya bersihkan diri. Setiap hari harus mandi kita, bersihkan diri supaya apa? Bersih badan. Itulah sebabnya kita harus bersihkan diri, bersihkan lingkungan. Karena Allah menyukai yang bersih-bersih. Lanjut, yang kedua. Menjaga hati dari sifat dan sikap mengotori hati. Dan juga sifat iri. Anak Pak semuanya harus menjaga dari apa? Sikap iri. Kalau kita iri berarti kita sudah menyakiti hati kita. Kalau sudah ada bintik hitam di hati kita, maka besoknya ada lagi bintik itu. Kemudian ada lagi sehingga hati kita menjadi kotor karena sikap iri dan dengki kepada orang. Suka mengganggu teman sehingga sakit. Dibilang dari mulutnya menyakiti hati orang sehingganya sakit hatinya. Lanjut. Yang ketiga. Anak Pak semuanya harus menjaga lisannya dari menyakiti perasaan orang lain. Pikirkan apa yang akan kamu sampaikan. Jangan kamu sampaikan apa yang kamu pikirkan. Hati-hati. Yang keempat. Assalam. Apa? Bagaimana cara kita meneladani assalam? Melarai teman yang berselisih. Maka kita lerai. Supaya tidak saling bermusuhan. Yang kedua. Selalu menciptakan suasana rukun ketika bersama teman ataupun yang sekitar lingkungan sekolah. Harus kita jaga suasananya supaya suasananya rukun, damai. Kemudian di rumah, di keluarga, kita pun harus pula menjaga hubungan. Baik kepada kakak kita, kepada adik kita, ataupun kepada keluarga-keluarga kita. Dah? Lanjut. Yang ketiga. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Apa contohnya? Ada nenek-nenek yang baru pulang dari pasar. Kita bawakan belanjanya. Itu yang dimaksud dengan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima apa? Al-mu'min. Apa al-mu'min? Bagaimana caranya? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Pak tanya kepada anak Pak. Siapa yang ada salatnya pagi tadi? Tunjuk tangan. Berarti ada juga anak Pak yang tidak salat. Siapa yang ada mengaji? Alhamdulillah ada anak Pak yang mengaji semuanya. Itu cara kita turunkan tangan. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi anak Pak, salat 5 waktu, boleh salat sunat, membaca Al-Quran. Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut. Apa lagi?
berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja kita berada. Kalau kita pergi ke sekolah orang, tidak boleh kita berkelahi, kita biasa bergaul bersama-sama. Kita saling menjaga hubungan. Tidak boleh bermusuhan dengan orang lain. Lanjut. Apa lagi? Tidak mengganggu orang lain. Lanjut. Apa lagi? Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kalau di sekolah kita menjaga keamanan di sekolah. Supaya sekolah lokal kita aman dari segala sesuatu. Baik anak-anak semuanya. Itulah penjelasan dari Asmaul Husna. Sekarang anak-anak akan Pak beri tugas. Tugasnya seperti di depan ini. Yaitu anak-anak menyusun Asmaul Husna. Dan artinya juga contoh-contohnya. Bisa paham anak-anak semuanya? Paham? Paham anak-anak semuanya? Anak-anak nanti akan menyusun. Seperti Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Apa arti Al-Malik? Maharaja. Buatkan contohnya. Nah, susun apa contohnya. Baik anak-anak semuanya. Anak-anak akan Pak bagi beberapa kelompok. Kelompok 1, Silki, Rashidah, Akil, Hanif, Rehan. Kelompok 2, Aisyah, Anissa, Habibi, tunjuk tangan. Habibi, Rehan, Afifah, Rafifah. Mana Rafifah? Itu kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Nafizah, Bima, Resa, Haura. Mana Haura? Haura, Hasbi, Naila. Kelompok 4. Titi, Sahira, Akhdan, Algi. Mana Algi? Alfat. Dah, itu kelompoknya. Sekarang kita ke kelompok kita masing-masing. Belum dikerjakan. Allah wujud tidak bako mukhalafatul lil hawadisi menempelnya seperti yang Pak contohkan di depan. Ayatnya dulu. Apa yang pertama? Al. Kemudian artinya. Nah. Silakan dimulai dari sekarang mengerjakannya. Anak Pak susun. Ya, silakan bekerja sama. Bekerja sama. Bekerja sama. Silakan susun. Dimulai dari pertama apa? Al-Malik. Susun Al-Malik. Kemudian Al-Malik. Seperti itu. Kemudian apa lagi?
ilmu hayat Terserah mau Al-Aziz. Silakan bekerja sama, semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Artinya letakkan semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Ya, pintar. Bagus. Terus Bima bekerja. Ya, pintar, hebat. Terus letakkan ke bawah. Ya. Susun. Artinya kemudian contohnya. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Ya, bagus. Terus. Semuanya bekerja. Pikirkan yang terbaik. Syair dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Ya, hebat. Terus. Wustu Aqabah. Syair dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Sudah selesai semuanya? Selesai semuanya? Sudah? Sudah? Kenapa lihat? Bagus. Baik. Kita tampilkan hasil dari kerja kelompok. Di sini saja. Tampilkan hasil kerja kelompok. Siapa perwakilan? Perwakilan. Akil, silakan. Maju. Ke sini. Sini. Kelompok 4 situ. Kelompok 4. Kita lihat hasilnya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Yang ini kelompok 1. Kita lihat kelompok 1, maju ke depan. Bagaimana hasilnya? Al-Malik, Maharaja, contoh bijaksana. Betul? Bagus, kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2, mana kelompok 2? Nah, coba lihat. Kelompok 2. Maharaja. Bagaimana kelompok 2? Silakan duduk. Bagus, kelompok 2. Kelompok 3, coba lihat. Kelompok 3, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Bagus, kelompok 3. Kelompok 4. Al-Malik, Al-Aziz, pintar. Dah, kembali duduk ke tempat masing-masing. Baik, anak Pak semuanya, kita sudah menyusun Asmaul Husna, kemudian contoh dari Asmaul Husna tersebut. Semuanya menghadap ke depan, lihat ke papan tulis. Sekarang kita buatkan kesimpulan. Baik, anak-anak Pak semuanya, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa kesimpulannya? 1, Asmaul Husna berasal dari 2 kata, yaitu
al-asma dan al-husna. Al-asma artinya nama-nama. Al-husna artinya yang baik. Jadi nampak semuanya. Asmaul husna artinya nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, jumlah asmaul husna ada 99. Jadi nampak semuanya. Kesimpulannya asmaul husna itu ada 99 nama-nama Allah yang baik. Yang ketiga, kesimpulannya asmaul husna yang kita pelajari di kelas 4. Yang pertama, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Jadi itulah kesimpulan kita hari ini. Baik anak-anak Pak semuanya, sekarang anak Pak akan Pak berikan tugas yaitu mengerjakan soal LKPD untuk menguji kemampuan anak-anak Pak semuanya. Ya man sallaita bikullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man Baik anak Pak semuanya, bil Islam. anak Pak sudah mengerjakan tugas LKPD yang telah Bapak berikan. Sekarang kita bahas LKPD yang telah Bapak berikan. Ya Nabi Habibi ya Muhammad atai. Yang pertama jawabannya C. Yang kedua D. Yang ketiga A. Yang keempat A. Yang kelima B. Yang keenam A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 A. Silahkan kumpulkan. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, sallallahu ala khatamil anbiya Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin Muhammad, Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin Habibi ya Muhammad atai. Kita sudah melaksanakan tugas. Kenapa sudah belajar tentang Asmaul Husna? Tugas untuk anak Pak semuanya yaitu silahkan dihafal Asmaul Husna beserta artinya. Minggu depan akan Pak tes satu persatu ke depan untuk membaca Asmaul Husna beserta artinya. Baik, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.